Taruna Kita, 1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. 90,3 FM Radio Tidara, dunia generasi berpelajar. 2020 to make your dream come true. Balik lagi di Taruna Kita sampai nanti jam 5 sore, dan Luna masih ditemenin sama Sherma Datar Bremi dan juga Sherma Datar Sultan. Lanjut nih ngobrol-ngobrolnya. Jadi kalian ini kan sama-sama tingkat 3 nih ya. Boleh dong berbagi cerita, kira-kira apa sih yang menarik atau hal yang berat dari tingkat 1, 2, dan juga tingkat 3. Mungkin sekarang mulai dari tingkat 1 dulu. Siapa dulu nih? Sherma Datar Sultan dulu, boleh deh. Siap saya. Untuk pengalaman saya yang paling berkesan waktu saya tingkat 1, yaitu awal masuknya saya di Resimen Taruna Darat. Tepatnya pada saat saya melaksanakan kegiatan orientasi. Pada saat itu saya dari peralihan pendidikan di Chandra di Muka, lalu berpindah dari Chandra di Muka ke Resimen Taruna Darat, yang pada saat itu disambut oleh senior-senior tingkat 2, tingkat 3. Begitu awalnya tuh saya tuh kaget, gini pendidikan taruna itu, Taruna Akademi Militer sebenarnya. Benar-benar senioritasnya itu kami terasa pada saat kami pengenalan awal dari masuk Taruna Darat. Jadi pengalaman yang paling berkesan saya itu waktu orientasi. Padahal kan dulu sekolahnya juga dari sekolah berbasis militer kan ya semuanya. Jadi tetap ngerasa kaget gitu ya. Tetap ngerasa kaget karena dulu waktu SMA itu semi militer, bukan benar-benar militer. Oke. Jadi tetap udah tahu ada militernya dikit-dikit dibandingkan dari sekolah biasa gitu, tapi tetap aja ngerasa kaget gitu kan ya. Terus nih kalau pengalaman yang mungkin pengalaman yang berat ya pas dulu tingkat 1, kalau pengalaman yang mengesankan? Siap. Untuk pengalaman saya waktu tingkat 1 yang mengesankan tuh, saya sangat bahagia dan senang waktu pemilihan keluarga asuh. Jadi pada tingkat 1 setelah kegiatan orientasi itu ada pemilihan keluarga asuh. Dan pada saat pemilihan keluarga asuh itu saya benar-benar merasa dirangkul oleh senior saya yang merupakan satu keluarga asuh saya. Saya diberikan kebebasan untuk bercerita keluh kesah saya selama pendidikan. Lalu apabila ada masalah, saya langsung menghadap abang asuh saya. Pasti mereka sebagai abang asuh itu menerima cerita-cerita dari kami, dan juga tujuan kami ke sana juga senangnya itu kami biasanya meminta makanan, karena pada saat Kopral Taruna awal-awal pendidikan masuk Resimen Taruna Darat itu kegiatannya sangat full, sangat padat, dan otomatis perut kami itu biasanya terasa lapar. Jadi kami biasanya menghadap ke senior keluarga asuh. Oke. Nah, sempat dibahas tuh kalau namanya keluarga asuh. Mungkin sahabat Tidar banyak yang belum tahu tuh keluarga asuh tuh seperti apa sih? Ya, untuk keluarga asuh itu merupakan keluarga yang dibentuk secara tidak tahu. Misalnya kami itu random, acak. Jadi disebutnya oleh taruna-taruna Akmil itu keluarga asuh pilihan Tidar. Jadi yang tahu itu tidak ada yang tahu. Tiba-tiba kami dipilih melalui helmnya kami pakai. Terus abang asuhnya yang memiliki helm tersebut menghampiri kami. Jadi di dalam pemilihan keluarga asuh tidak ada koordinasi, tidak ada kong kali kong dan sebagainya, sehingga benar-benar keluarga asuh pilihan Akmil, pilihan Tidar. Oke. Kalau dari Sherma Datar Bremi, tingkat 1-nya seperti apa tuh? Untuk saya tingkat 1 ya, untuk kurang lebih ya sama ya. Mungkin kalau saya juga paling kaget ya saat orientasi tersebut. Memang saat orientasi kan itu sangat berbeda dengan kegiatan kami di Resimen Chandra di Muka. Memang kami udah, ya bisa dibilang kami sudah dianggap militer. Di 6 bulan itu kan kami mendapat pendidikan di Resimen Chandra di Muka. Itu kami sudah mulai terbentuk mental. Tapi ya saya harus jujur, apa yang kami dapat di Resimen Chandra itu tidak sama dengan di Akademi Militer. Karena kami di Resimen Chandra kami diatur oleh pengasuh. Kami menjalani segalanya dengan perintah dari pengasuh. Jadi kami saat datang ke Resimen Taruna Darat ini kami orientasi ya kaget, karena kami
begitu disambut dengan taruna tingkat 2, taruna tingkat 3, itu kami sangat kaget menjalani segala tradisi KOR selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu itu kami menjalani tradisi KOR, naik tidar, kepisangan dan lain-lain, segala tradisinya kami jalani. Dan itu selama 1 minggu saya sangat kaget karena wah ini saya nggak pernah bertemu senior-senior seperti ini. Dan untuk kegiatan selama tingkat 1 ya yang paling saya senang itu ketika bertemu keluarga asuh. Karena menurut saya tingkat 1 kami paling junior, pasti kami paling bisa dibilang kami banyak kegiatan dan kami mungkin belum terlalu terbiasa dengan kegiatan, jadi kami bisa dibilang capek. Itu dengan segala keluhan kami itu saat bertemu dengan abang asuh kami, keluarga asuh itu saya sangat senang karena saya bisa cerita misalnya ke kakak asuh saya bisa cerita misalnya Mayor saya ada kendala ini itu pasti abang asuh kami mencari solusi untuk kami. Kami ada bahkan sampai masalah keluarga, masalah di luar kehidupan akmil pun itu kami sangat dekat, dan mereka abang asuh kami itu sangat open, sangat terbuka untuk kami semua. Bahkan sampai pesiar, saya pesiar kadang bersama abang asuh saya saat kegiatan dulu saya kopral gak ada izin berbalon, tapi pesiar itu saya kalau ada apa bersama abang asuh saya cerita ke mereka, dan itu dimana saya merasa paling senang ya bertemu dengan keluarga asuh. Kayak apalagi kalian jauh dari keluarga ya. Iya betul, pengganti keluarga kami. Oke, jadi sempat ada kangen sama keluarga gitu. Biasanya cara mengalihkan rasa kangennya seperti apa tuh? Kalau saya pribadi rasa kangen sama keluarga, mungkin saya agak terbiasa jauh dari keluarga karena mungkin Sultan juga sama karena SMA. Dari asrama ya? Saya dulu SMA juga asrama. Dan kebetulan saya selama taruna juga orang tua saya di luar negeri, jadi saya nggak bertemu selama cuti juga nggak bertemu. Saya dengan hanya video call itu menurut saya udah sangat membantu menghilangkan rasa kangen. Oke, berarti kalau kangen keluarga tuh bukan hal yang berat bagi kalian ya? Pasti berat, tapi ya nggak begitu berat karena udah terbiasa gitu mungkin terbiasa. Ya. Oke, lanjut sekarang ke tingkat 2 nih. Kalau tingkat 2 mungkin yang menarik dulu deh. Dari Sultan boleh? Kalau menurut saya pada waktu tingkat 2 pengalaman yang paling menarik tuh pada saat Pramuka Yuda. Jadi Pramuka Yuda itu merupakan latihan akhir taruna tingkat 2 yang dilaksanakan selama 9 hari. Dan itu latihan yang paling berat karena melalui hutan, gunung, lembah. Lalu kami berjalan selama sekitar 3 hari dan bertahan hidup di hutan. Ada survival, ada jalan jauh, ada taktik, dan ada mendayung juga di pantai sejauh 10 km. Dan itu pun sangat berkesan karena pertama kalinya saya mengikuti latihan yang sangat berat tersebut. Oke, kalau yang menarik di tingkat 2? Yang paling menarik Pramuka Yuda. Oke. Nah, itu kan paling menarik. Terus kalau yang paling berat? Kalau yang paling berat itu sama. Tapi jadi itu berat sekaligus menarik ya, karena penuh dengan tantangan juga. Lanjut kalau ke Serma Datar Bremi boleh? Kalau untuk saya mungkin biar saya cari yang berbeda ya. Walaupun itu menurut saya juga sangat menarik dan memang paling berat saat Sersan Taruna itu Pramuka Yuda. Tapi saya memilih kegiatan yang berbeda. Seperti apa tuh? Yang menurut saya sangat menarik itu di selama tingkat 2 itu adalah kegiatan Praja Bakti. Seperti apa? Praja Bakti adalah kegiatan di mana kami Sersan Taruna bersama tingkat 3 Sersan Mardo Taruna itu kami dipecah menjadi beberapa kelompok dan kami melaksanakan kegiatan bakti sosial. Melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk tahun kemarin kami di sekitar Magelang. Jadi kami melaksanakan kegiatan bakti sosial sekitar Magelang. Itu yang seharusnya dulu itu menginap bersama senior dan warga. Jadi taruna tingkat 2, tingkat 3 dan warga menginap satu rumah itu bakti sosial selama seminggu yang seharusnya. Tapi karena Covid tahun lalu kami itu pulang pergi, tapi tetap selama seminggu. Jadi kami terbagi
beberapa kelompok kecil bersama senior kami. Kenapa itu menurut saya sangat menarik dan seru, karena disitulah itu kami bisa yang kami sebut off duty bersama senior. Jadi ada waktunya kami on duty itu di mana ya kami harus menunjukkan sikap kami dan kami harus serius dan ya gimana selain orang on duty sesuai job objektif. Nah tapi kalau saat off duty bersama senior Praja Bakti ini kami tetap respect, tetap menunjukkan sikap, namun kami terasa sangat dekat bersama senior kami karena kami, contoh saya tahun lalu Praja Bakti membangun sebuah rumah di sekitar Magelang sini, itu kami mengangkat barang bersama senior, kami membangun rumah, kami ngaduk semen bersama senior, dan itu sangat terasa kedekatan kami bersama senior. Oh, senior ini bukan hanya membina kami, maksudnya bukan hanya bisa mengingatkan kami, tapi di selain itu siapapun seniornya tetap itu bisa menjadi keluarga kami juga. Jadi di situ saya sangat senang karena di sana saya dapat yang disebut kami itu keluarga asuh Praja Bakti. Jadi itu kami seminggu full itu bakti sosial bersama senior-senior kami. Benar-benar nggak terlupakan dan juga menarik banget ya. Kalau yang pengalaman berat apa nih tingkat 2? Kayaknya tetap paling berat Pramuka Yuda. Oke. Sama. Ada pengalaman menarik nggak nih pas Pramuka Yuda? Pengalaman menarik pas Pramuka Yuda itu kalau menurut saya ya Hanmars itu 3 hari itu kami ada kami yang paling berat tuh hari kedua kalau saya tidak salah, itu ada satu tanjakan yang sangat tinggi. Itu saya terasa sangat kesal dengan pelatih karena saya nggak tahu itu jaraknya masih berapa, tapi kata pelatih 1 kilo terakhir itu saya udah kesel tuh karena nggak mungkin di 1 kilo 1 kilo terakhir lewat pelatih berapa jauh lagi itu tuh 1 kilo lagi. Jadi ngerasa dibohongin gitu ya. Dan di tanjakan tuh saya ingat waktu itu ada kan memang beberapa pelatih bilang 1 kilo, tapi ada satu pelatih saya lupa waktu itu, nggak merhatikan mungkin ya, tapi saya ingat saya nanya, pelatih berapa jauh lagi? Alah, nanti masih ada tanjakan Casper. Jadi disebut waktu tanjakan Casper, itu tanjakan yang benar-benar tanjakannya sangat apa ya? Curam. Nah, itu Oke, waduh, menarik sekali. pengalaman menarik pas Pramuka Yuda itu sangat berkesan bagi saya. Jengkel, tapi jengkelnya kalau diingat-ingat malah bikin ketawa gitu ya. Tapi ya pas selesai langsung wah enak. Langsung ada kepuasan tersendiri dan kebanggaan tersendiri. Oke, kalau sekarang cerita di tingkat yang sedang kalian jalanin ya, itu tingkat 3 ya. Mungkin yang berat dulu deh, boleh? Dari siapa? Sultan lagi? Siap. Untuk pengalaman yang berat di tingkat 3 itu, kami di tingkat 3 ini sebagai contoh untuk adik-adik saya, untuk adik-adik kami, khususnya di tingkat 2 sekarang. Kami sekarang masih memiliki senior yang sedang dasar kecabangan di pusdik masing-masing, namun kami juga harus tetap menjalin hubungan pada mereka. Jangan tidak lupa, kami sebagai yang paling tua di Akademi Militer sekarang, kami itu harus selalu open, peduli kepada adik-adik kami Sersan Taruna, dan nanti calon bakalnya itu calon Kopral Taruna. Kami di sini sudah mempunyai 2 adik di resimen Akademi Militer, dan kemudian kami sebagai senior itu mempunyai beban tanggung jawab yang lebih karena harus memberikan contoh yang baik, namun tidak lupa kami harus memberikan yang terbaik bagi senior kami. Selesai. Oke. Lanjut, kalau itu adalah pengalaman yang berat. Kalau yang menarik di tingkat 3? Kalau yang paling menarik di tingkat 3 ini, saya di pelajaran kecabangan polisi militer itu lebih difokuskan lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi tahapan-tahapan untuk kami menjadi calon perwira Letnan 2 Korps Polisi Militer itu kami semakin jelas. Jadi kami semakin tahu apa yang harus kami siapkan untuk nanti di kedinasan. Jadi pelajaran kecabangan yang selama ini kami dapat di MR2 itu lebih dari sebelumnya. Jadi menurut saya itu
lebih menarik daripada sebelumnya, tingkat sebelumnya. Oke, sekarang ke Serma Datar Bremi nih. Siap. Tingkat 3 yang menarik apa nih? Kalau untuk saya di tingkat 3 yang paling menarik, untuk saya mungkin pertama untuk di pelajaran kecabangan ya. Untuk pelajaran kecabangan tuh lebih mendalam, sama seperti Serma Datar Sultan. Kami bisa lebih mendalami kecabangan kami, terutama polisi militer. Terus kedua, menurut saya yang menarik dan membuat saya senang itu saya memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan diri. Karena mungkin kan kegiatan sudah tidak sepadat tingkat 1 dan tingkat 2, di mana misalnya kemana-mana harus duluan atau apa. Jadi kami memiliki waktu luang lebih banyak, dan itu saya dapat waktu untuk mengembangkan diri saya. Misalnya saya olahraga tambahan, memperdalam bahasa atau apa, itu saya bisa dapat pengalaman lebih banyak. Dan ketiga yang membuat saya paling senang selama tingkat 3 ini, kami memiliki komandan batalion yang sangat luar biasa. Itu Letnan Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan, atau biasa dipanggil The King of Sparko. Kenapa itu sangat luar biasa? Karena beliau merupakan seorang komandan yang sangat peduli kepada anggotanya, dan pada lain hal itu ada suatu program yang diberikan kepada kami, yaitu program Sparko. Itu saya sangat merasa bahwa program itu membentuk badan saya menjadi lebih baik, dan merupakan kegiatan yang sangat seru untuk kami semua. Nah, kalian ini kan sama-sama jadi polisi militer nih ya. Siap. Mungkin boleh diceritain itu dulu kalian yang milih atau kalian dipilih sih? Siap, izin menjelaskan. Oke. Jadi untuk pemilihan kecabangan tuh mulai dari Kopral Taruna akhir, jadi tingkat 1 akhir itu diadakan tes psikologi masuk ke kecabangan yang diminatinya. Jadi kami tuh diberikan lembaran kertas. Dulu itu ada 7 kecabangan, jadi milih dari nomor 1 sampai 7 itu pengen cabangan apa. Setelah itu dites psikologi. Setelah itu dalam waktu kurang lebih 2 bulan, kecabangan tersebut dikeluarkan melalui sprint, surat perintah. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kecabangan polisi militer yang merupakan hasil dari tes psikologi. Jadi bukan karena saya ingin masuk polisi militer, tapi hasil dari tes psikologi, hasil dari kepribadian saya cocoknya apa, hasil dari kecerdasan saya cocoknya apa, dan itu semua merupakan pilihan dari lembaga psikologi dari Akmil. Oke, sedangkan kalau tugas-tugasnya mungkin boleh dibagi Serma Datar Bremi? Untuk tugas-tugas polisi militer, Iya. tugas-tugas polisi militer ya kayak saya bilang tadi, secara umum ya itu kami penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat khususnya. Contoh penegakan hukum Gakum, terus razia, pengawalan, penyidikan, sama Litpamfik, yaitu pengamanan fisik. Itu jadi 5 tugas utama polisi militer. Tapi kalau mau dibuat secara gampang, secara umum ya, tugas kami adalah menegakkan anggota TNI Angkatan Darat khususnya. Oke, jadi ini satu rating itu ada berapa orang kalau polisi militer? Untuk polisi militer rating kami ada 24. Oke, sedikit banget nih. 24. Jadi benar-benar kalian tuh adalah orang pilihan gitu ya. Ya. Dan kalian kan menindak pelanggaran nih. Kalian sendiri pernah ditindak nggak nih? Dan melanggar gara-gara apa tuh? Kami sendiri Taruna Akmil tuh pasti semua pernah melaksanakan kesalahan. Oke. Jadi ada pengalaman lucu waktu kami tingkat 2 Sersan Taruna akhir sebelum naik ke Serma Datar tingkat 3. Itu pada saat itu cabangan polisi militer tingkat 2 diberikan lembar penugasan oleh guru militer Gumil. Setelah itu waktu kami malam tuh kecapean dan kami itu tidak saling mengingatkan. Jadi pada pagi harinya itu lembar penugasan tersebut belum selesai. Oke. Dan akhirnya terjadi masalah. Malamnya kami tindakan masuk kolam. Jadi kami lari PDLT clearing batalion dan sambil bareng kami basah-basahan air kolam. Waduh.
Aduh mantap sekali nih. Mungkin gara-gara kecapean terus akhirnya ketiduran itu tadi ya. Siap. Oke, kalau dari Sultan sudah nih. Sekarang ke Sermada Terbremi. Untuk sama nih, kegiatan yang menarik saat tingkat 2 atau Itu ya, pelanggaran ya? ya pelanggaran terakhir apa nih? Pelanggaran mungkin kalau saya pribadi pelanggaran itu ya yang prinsip nggak ada ya. Paling kan hanya pelanggaran kecil, misalnya saya lupa cukur kumis atau misalnya saya rambut terlalu panjang atau apa. Untuk palingan tindakan-tindakan kolektif sih sama seperti Sultan. Oke, menarik sekali. Berarti penampilan para taruna tuh juga diatur, ada peraturannya. Oke, mungkin boleh dibagi seperti apa tuh Mungkin kalau peraturannya? untuk cukur tuh kami setiap hari wajib cukur. Oke. Wajib cukur jenggot dan kumis wajib cukur. Untuk rambut setiap minggu itu seminggu sekali wajib cukur. Untuk ukurannya itu 210. Jadi atas depannya sini 2, sini 1, sini dikosongin. Itu dicukurin temennya atau ada tempat cukur atau cukur sendiri tuh? Ada tempat cukur. Oke. Terus kalau terakhir masuk Kalibaben kapan nih? Kalau saya terakhir masuk Kalibaben itu 2 minggu yang lalu kayaknya. Karena apa tuh? Bareng nih masuknya. Oke. Bareng waktu itu. Ya itu memang waktu itu kesalahan saya. Saya teguran tempat tinggal saya ada barang di bawah kasur. Kebetulan memang kan harusnya di bawah kasur itu kosong. Tapi waktu saya ada barang berlebih belum saya bawa keluar. Dan itu menyebabkan teguran waktu itu. Oke, jadi kalau Sermada Sultan itu karena kesalahan atau kesalahan temennya jadi ikutan? Karena kesalahan sendiri. Itu waktu itu sangkur saya itu kurang mengkilat. Oke. Waktu pengecekan sangkur diangkat ada bekas kotoran seperti itu. Akhirnya ya langsung masuk Baben. Berkarat. Dan udah berapa kali masuk Kalibaben nih? Kalau dihitung-hitung dari awal masuk Taruna itu sekitar 4 kalian. Oke, kalau Sermada Terbremi sama nih? Sama 4 atau 5 kali. Oke. Waduh, menarik sekali nih Sobat Hidaria. Dan kita nanti bakal lanjut lagi di Taruna kita sampai nanti jam 5. Dan kita bakalan kulik-kulik